Pada tahun 1989, para petani mulai melaporkan cacat lahir pada hewan ternak mereka, dan beberapa menjadi jauh lebih parah daripada yang lain sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, sapi menjadi bencana Chernobyl yang terjadi pada tanggal 26 April 1986 lalu adalah salah satu bencana nuklir terburuk yang pernah ada. Sejak saat itu, masyarakat telah dievakuasi dari zona tersebut mengingat sangat tidak aman untuk ditinggali. Tetapi, tentu saja satwa liar sekitar tidak dapat hal yang sama. Selama bertahun-tahun, para peneliti dan ilmuwan bencana mempelajari tumbuhan dan hewan di tempat yang sekarang disebut sebagai zona eksklusi Chernobyl itu, untuk melihat bagaimana radiasi mempengaruhi semua jenis kehidupan. Sapi. Daerah sekitar Chernobyl dikenal dengan pertaniannya. Sebelum terjadinya bencana, tentu saja banyak sapi yang dapat ditemukan karena hewan ternak ini tidak hanya mahal, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan. Banyak orang yang membawa hewan ternak mereka, tetapi telah terkena radiasi dalam beberapa kapasitas. Pada tahun 1989, para petani mulai melaporkan cacat lahir pada hewan ternak mereka, dan beberapa menjadi jauh lebih parah daripada yang lain sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, sapi menjadi kurang bermutasi, tapi tidak berarti efek radiasinya hilang, karena sapi terus memakan pakan yang terkontaminasi sehingga efeknya menjadi lebih internal. Hal ini menyebabkan sapi yang tampak normal di dekat zona eksklusi mulai memproduksi susu yang beracun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi meskipun efek radiasi yang terlihat mungkin telah memudar, masih ada efek yang bertahan lama yang mungkin belum dipertimbangkan. Lynx Eurasia. Baru-baru ini pada tahun 2014, para peneliti menyadari bahwa mereka telah membuat kembalinya Lynx Eurasia setelah beberapa waktu menghilang dari Eropa. Miripnya dengan sebagian hewan sebelumnya, Lynx Eurasia mampu berkembang karena kurangnya populasi manusia dan gangguan yang dikaitkan dengan urbanisasi dan pemburu. Banyak penelitian yang perlu dilakukan tentang makhluk yang satu ini untuk menentukan secara tepat seberapa besar radioaktif yang terpapar, dan tentunya akan memakan waktu banyak karena bahaya zona tempat tinggal mereka. Kuda Przewalski. Kuda-kuda ini berasal dari Mongolia dan merupakan kuda liar yang terancam punah karena ulah pemburu yang sering mengincar kuda jantan. Tentu saja akan memberikan banyak kesulitan dalam hal reproduksi. Kuda-kuda ini berada di penangkaran yang membuat segalanya menjadi lebih sulit apabila dikombinasikan dengan musim dingin hebat yang sering merenggut nyawa bagi spesies di akhir 1990-an. Dalam upaya untuk membantu populasi, 30 dari mereka dilepaskan ke sisi Ukraina dari zona eksklusi, dan diyakini bahwa beberapa kuda asli ini sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Gambar dari jebakan kamera juga menunjukkan kuda-kuda muda yang berarti mereka berhasil berkembang biak kembali di lingkungan keras tersebut. Babi hutan sering terlihat berkeliaran di sekitar zona eksklusi. Mereka juga membuat jalan ke kota-kota sekitarnya dan menciptakan masalah. Babi hutan menjadi sumber makanan yang cukup umum dan bukan hal yang aneh untuk menemukannya. Tetapi masalahnya, jika kalian tinggal di daerah tersebut, bagaimana bisa membedakan babi hutan yang terkena radioaktif dan mana yang tidak?
Babi hutan yang tidak radioaktif mungkin akan berbaur dengan yang lainnya. Tetapi mereka juga suka makan jamur. Dan jika mereka mencari makanan di dalam zona eksklusi, kemungkinan besar dapat menimbulkan masalah yang cukup besar. Pada tahun 2017, sebuah penelitian menemukan bahwa sekitar 1 dari setiap 3 babi hutan yang dibunuh di daerah sekitar Jerman, bahkan tidak sedekat itu dengan Chernobyl, telah ditemukan radioaktif dan sangat tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir bahwa berada jauh itu akan membuat mereka menjadi aman. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa efek dari bencana membentang jauh dan luas. Anjing. Hewan peliharaan ini juga memiliki pengalaman yang berbeda setelah bencana. Tetapi anjing jauh lebih banyak yang berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun daripada kucing. Hal ini kemungkinan besar karena fakta bahwa anjing tidak mudah ditangkap dan dimakan sebagai mangsa predator. Tantangan yang dihadapi anjing memiliki waktu sulit untuk berburu dan mendapatkan makanannya sendiri. Untungnya ada para pekerja yang melakukan pekerjaan di pabrik memberi makan anjing yang tinggal di sekitar zona. Dikatakan bahwa ada anjing di daerah ini yang melakukan perkawinan dengan serigala, dan hanya yang akan berkembang biak adalah anjing yang dapat bertahan hidup sendiri. Serigala abu-abu Eropa. Salah satu spesies hewan yang telah berkembang sejak bencana nuklir adalah serigala abu-abu Eropa karena kurangnya manusia di zona eksklusi Chernobyl. Serigala di daerah ini sebenarnya memiliki populasi yang 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan situs yang sebanding. Peneliti masih mencoba untuk mencari tahu persis mengapa hal tersebut terjadi. Tetapi jelas bahwa terlepas dari efek radiasi pada manusia, radiasi jelas tidak mempengaruhi kemampuan satwa liar untuk bereproduksi. Jadi, ini tampak seperti serigala abu-abu biasa. Tetapi disinilah segalanya menjadi sedikit berbeda hanya karena terlihat baik-baik saja, bukan berarti mereka tidak terpapar radioaktif. Karena populasinya yang tinggi, mereka mulai melakukan perjalanan lebih jauh dan menyebar lebih banyak yang menciptakan masalah cukup besar. Jika kalian melakukan kontak secara langsung dengan salah satu serigala ini, kalian akan mendapatkan radiasi dosis tinggi. Bahkan menyentuh bangkainya dengan tangan kosong sama sekali pun tidak disarankan. Burung walet. Bencana Chernobyl memungkinkan setiap hewan yang tinggal di zona eksklusi telah terkena dampak radiasi, termasuk mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di langit. Ya, berbicara tentang burung walet di Chernobyl adalah salah satu hewan yang dapat dilihat perubahan pada mereka. Selama bertahun-tahun sejak krisis nuklir, penampilan fisik burung-burung ini telah terpengaruh lebih besar daripada hewan-hewan di darat. Perubahan jelas terlihat seperti memiliki paruh cacat, bulu yang tidak proporsional, bahkan beberapa memiliki albinisme parsial dan otak yang jauh lebih kecil. Perubahan ini telah mempengaruhi cara hidup mereka secara signifikan, tetapi tentu saja mereka terus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Sangat menyedihkan bahwa bencana buatan manusia ini telah mempengaruhi mereka secara negatif. Tetapi faktanya, mereka masih benar-benar ada dan menunjukkan kemampuan beradaptasinya.